Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. luar biasa. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak Eka absen terlebih dahulu. Mas Haryadi, Hadir, Pak. Mbak Himatul, Hadir, Pak. Mbak Indri, Hadir, Pak. Mbak Iva, Ya, Pak. Mas Ahmad. Hadir, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan dipimpin Mas Haryadi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul adzim. Amin, Pak. Terima kasih Mas Haryadi. Setelah itu mari kita lakukan literasi berupa membaca rukun iman. Rukun iman. 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman Iman kepada kepada qada dan qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah memasuki pembelajaran ke-7 ya. Sebelum memasuki pembelajaran, perhatikan video berikut ini. Nah, dalam video di atas itu ada apa saja tadi yang tertampilkan di sana? Pohon dan bendera. Ya, ada bendera dan pohon. Kenapa bendera dan pohonnya bisa bergerak? Karena ada angin. Ya, karena ada angin. Nah, sekarang Pak Eko mau tanya, angin itu ada apa tidak? Ada. Angin bisa dirasakan apa tidak? Bisa. Oke, angin bisa terlihat oleh mata apa tidak? Tidak. Tidak. Maka dapat kita simpulkan yang pertama yaitu sesuatu yang tak tampak belum tentu tidak ada. Dan selanjutnya sesuatu yang ada bisa saja tidak tampak tetapi bisa dirasakan. Nah, keterkaitan angin ini dengan pembelajaran ke-7 kita, yaitu kita diperintahkan untuk mempercayai kepada sesuatu yang tidak tampak oleh mata, namun ada, yaitu rukun iman kedua. Apa rukun iman kedua, anak-anak?
Iman kepada malaikat. malaikat. Ya, iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah pembelajaran kalian diharapkan mampu atau dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan benar. Kalian yang kedua diharapkan mampu menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dan pemahaman makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat memahami makna beriman kepada malaikat Allah dengan benar. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya kalian amati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, ini gambar apa anak-anak? Buang sampah sembarangan. Nah, ada orang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, Curi kotak amal. ya ada orang mencuri kotak amal. Yang ketiga, Malas belajar. ya malas belajar. Berdasarkan ya, gambar-gambar di atas tadi, silahkan kalian diskusikan permasalahan yang ada pada gambar-gambar di atas. Ya, ada yang berkenaan dengan permasalahan sosial ataupun permasalahan pribadi atau diri sendiri, dan kaitkanlah ya permasalahan di atas itu dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelompok pertama ada Mbak Indra, Mbak Afifah, Mbak Galuh, Mbak Inma, Mbak Dia, Mas Haryati, Mas Darwin, dan Mbak Iin. Kelompok yang kedua ada Mas Eko Hendri, ada Mas Ahmad, ada Mbak Adina, ada Mas Danang, ada Mbak Endang, ada Mbak Iin Indri, dan ada Mas Fatkul Manan, dan juga Mbak Iva. Silahkan kalian diskusikan gambar-gambar di atas berdasarkan permasalahan yang ada di baik itu di sosial ataupun secara pribadi atau individu. Untuk kelompok pertama silahkan untuk materi bisa dibuka di buku paket halaman 72, dan untuk kelompok 2 bisa dibuka dalam buku paket halaman 73. Selain di dalam buku paket, silahkan kalian juga mempelajari atau mencari sumber materi dari sumber materi yang lain. Silahkan didiskusikan. Diskusinya sudah anak-anak? Bapak. Oke, kalau sudah silahkan dipresentasikan. Baik Pak. Oke, untuk Kelompok 1 mau mempresentasikan kenapa permasalahan di atas muncul atau terjadi karena sebagian orang masih belum mengetahui makna beriman kepada malaikat Allah, sehingga mereka tidak bisa mengontrol dirinya. Maka beriman kepada malaikat Allah adalah mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu sehingga tidak makan dan tidak minum, dan hanya menjalankan perintah Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak presentasi dari kelompok pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Haryati. Tepuk tangan untuk kelompok pertama yang telah berdiskusi. Selanjutnya, silahkan kelompok 2 untuk dipresentasikan. Monggo perwakilannya. Ya Pak, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya. Isinya yaitu, kenapa permasalahan di atas muncul atau terjadi karena sebagian orang masih belum mengetahui nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya, sehingga mereka tidak bisa mengontrol dirinya kalau mereka selalu diawasi malaikat, khususnya malaikat Raqib dan Atid. Adapun 10 malaikat beserta tugasnya yang wajib kita ketahui adalah: 1. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Mikael membagi rizki. 3. Israfil meniup sangkakala.
4. Israel mencabut nyawa. 5. Mungkar bertanya dalam kubur. 6. Nakir bertanya dalam kubur. 7. Rokib mencatat amal baik. 8. Atid mencatat amal buruk. 9. Malik menjaga pintu neraka. 10. Ridwan menjaga pintu surga. Sudah, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kalian diskusinya sangat bagus sekali sehingga jawabannya pun sudah sesuai. Nah, Pak Eko tambahkan ya pengertian dari iman, beriman, dan malaikat. Yang satu, iman. Yang pertama, iman artinya adalah percaya atau yakin. Selanjutnya beriman, artinya mempercayai atau meyakini. Dan selanjutnya malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak yang artinya pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Ya, jadi malaikat itu diyakini sebagai makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Yang selanjutnya yaitu 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menurunkan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail yang tugasnya membagikan rezeki. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Selanjutnya untuk bisa menghafalkan 10 nama-nama malaikat Allah, Pak Eko beri tips atau cara agar mudah menghafalkannya, yaitu dengan bernyanyi. Pak Eko beri contoh, silahkan nanti ditirukan di dalam hati. 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya sampai akhir hayat nanti. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar bertanya dalam kubur, Nakir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Semuanya selalu setia menjalankan perintah Allah Ta'ala. Nah, gimana menghafalkan dengan bernyanyi? Cepat hafal apa tidak? Ya, Pak Guru. Ya, dan pada akhirnya mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Silahkan Mbak Endang, disimpulkan Mbak Endang. Baik, Pak. Beriman kepada Allah adalah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan, bahwa malaikat itu benar-benar ada, serta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Serta kita diperintahkan untuk mengetahui nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, Jibril menurunkan wahyu. Yang kedua, Mikail membagi rezeki. Yang ketiga, Israfil meniup sangkakala. 4. Israel mencabut nyawa. 5. Mungkar bertanya dalam kubur. 6. Nakir bertanya dalam kubur. 7. Rokib mencatat amal baik. 8. Atid mencatat amal buruk. 9. Malik menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, Ridwan menjaga pintu surga. Oke, terima kasih Mbak Endang. Selanjutnya kalian kerjakan evaluasi materi yang berada di Google Form Pak Eko yang telah Pak Eko kirim di dalam WhatsApp. Dikerjakan ya. Ya, Pak Guru. Baik, Pak. Oke. Sudah selesai? Ya, kalau sudah Pak Eko bacakan nilainya. Mas Haryadi dapat 90, Mbak Endang 80, Mbak Indri 70, terus Mbak Hima 80. Alhamdulillah semua telah nilainya di atas KKM. Dan sebelum Pak Eko akhiri, Pak Eko memberikan materi yang akan datang, yaitu silakan belajar mari berperilaku terpuji untuk dipelajari sebelum pertemuan minggu
depan. Selanjutnya kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Eko akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.